Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Baik teman-teman, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siang hari ini kita akan mendiskusikan tentang intinya mencari solusi dari hubungan kejahatan dengan pembangunan. Yang pertama kita bahas sebelum ke solusi, mungkin ada yang tahu hal apa saja yang mendasari seseorang tersebut berbuat tindak kejahatan. Mungkin dari saya akan menanggapi hal yang mendasar menyebabkan tindakan kriminalitas itu ada dua. Yang pertama dari faktor internal dan yang kedua dari faktor eksternal. Dan faktor internal itu meliputi dari rendahnya iman, merupakan faktor yang mendasar menyebabkan terjadinya kejahatan. Keyakinan serta pengetahuan agama yang kurang akan membuat seorang tidak memiliki iman yang kuat. Orang yang imannya lemah cenderung mudah terpancing emosinya untuk melakukan kejahatan. Kemudian emosi, memiliki emosi yang labil dalam menangkap informasi dan ingin mewujudkan keinginan hati, seringkali tanpa berpikir dahulu apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang baik atau buruk, dan dampak yang akan ditimbulkan dari suatu perbuatan tersebut dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kemudian rendahnya budi pekerti. Faktor ini menyebabkan pelaku kejahatan tidak dapat berpikir dengan menggunakan akal budinya ketika melakukan kejahatan. Kemudian dari faktor eksternal sendiri, yaitu kurangnya pengawasan atau kontrol orang tua. Akibatnya membuat anak dengan leluasa melakukan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kesan negatif dalam masyarakat. Maka dari itu, pengawasan orang tua di sini sangatlah dibutuhkan dalam memperhatikan perilaku dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya, pergaulan bebas. Pergaulan bebas juga sangat marak terjadi pada anak-anak remaja dan pemuda di bawah umur saat ini. Faktor pendorongnya yang turut mempengaruhi munculnya pergaulan bebas ialah karena disebabkan oleh perkembangan zaman. Menurut saya kurang lebihnya seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, sudah dijelaskan oleh Mona. Kemudian setelah mengetahui sejauh ini bagaimana strategi dalam pencegahan kejahatan tersebut, kira-kira bagaimana? Baik, izin menjawab. Jadi sebelumnya tugas pemerintah dalam merencanakan pencegahan kejahatan di suatu negara berkembang, salah satunya yaitu Indonesia ini mengalami berbagai kesulitan. Kesulitan dari setiap perencanaan adalah menentukan sarana-sarana. Dalam suatu negara berkembang, perencanaan harus memperhitungkan masalah penentu prioritas sehubungan dengan sarana-sarana yang terbatas. Ada beberapa strategi, yaitu yang pertama, meningkatkan sistem peradilan pidana. Kemudian yang kedua ada partisipasi masyarakat. Kemudian yang ketiga ada peran perundang-undangan yang perlu untuk didisiplinkan lagi. Kemudian yang keempat ada memperbaiki keadaan dalam bidang sosial ekonomi. Dan yang terakhir bisa menggunakan koordinasi antar bidang perlu untuk ditingkatkan kembali. Jadi begitu kira-kira jawaban dari saya. Baik, terima kasih Miftah. Jadi memang strategi pencegahan kejahatan itu sangat erat hubungannya dengan kepolisian. Kemudian apa hubungannya antara pencegahan tersebut dengan kepolisian yang ada? Oke, dalam hukum acara pidana ada istilah kepolisian preventif dan kepolisian represif. Antara kepolisian preventif dan pencegahan kejahatan ada hubungan erat. Kepolisian preventif termasuk pencegahan kejahatan, tapi pencegahan kejahatan lebih luas daripada kepolisian preventif. Tugas kepolisian preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan, sedangkan tugas represif adalah tugas polisi kehakiman yang menindak setiap bertindak pidana dari kejahatan yang telah terjadi. Jadi begitu. Kira-kira dalam penanganannya apakah ada pasal khusus yang digunakan kepolisian preventif
preventif ya, preventif untuk menjelaskan tugasnya. Mungkin tadi saya sudah menemukan ya, pada bab 4 pasal 28 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Itu yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia itu bersikap netral dalam kehidupan berpolitik dan tidak meletakkan diri pada kegiatan politik praktis. Untuk yang kedua, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih dan juga tidak menggunakan hak untuk dipilih. Dan yang ketiga, dan yang terakhir, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari kepolisian. Mungkin itu saja yang saya temukan tadi. Baik teman-teman, sedikit tambahan dari saya juga menyimpulkan dari diskusi kita hari ini. Salah satu kebijakan dalam menanggulangi masalah kejahatan adalah kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal atau politik kebijakan kriminal atau politik kriminal adalah sebagian daripada kebijakan sosial dalam hal menanggulangi masalah kejahatan dalam masyarakat, baik dengan sarana penal maupun non-penal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represif atau penindakan pemberantasan sesudah kejahatan itu terjadi. Sedangkan sarana non-penal lebih menitik beratkan pada sifat preventif, pencegahan, pengendalian sebelum kejadian terjadi. Strategi dalam pencegahan kejahatan dapat kita minimalisir, yaitu seperti yang dikatakan Miftah tadi, menyebutkan yang pertama meningkatkan sistem peradilan pidana, kemudian yang kedua partisipasi masyarakat, yang ketiga peran perundang-undangan, yang keempat memperbaiki keadaan dalam bidang sosial ekonomi, dan yang terakhir meningkatkan koordinasi antar bidang. Yang pada intinya solusi potensial dalam penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui sistem peradilan pidana, yaitu dengan penerapan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, khususnya pasal 10 KUHP yang mengatur jenis-jenis hukuman. Selain itu, penggunaan sanksi pidana dapat juga dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang lain yang mengatur secara jelas ketentuan pidananya pada pasal 103 KUHP. Yang demikian dapat dikatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dilakukan dengan cara menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, yakni hukum pidana material dan hukum pidana formil dalam pelaksanaannya melalui sistem peradilan pidana atau biasa yang disebut Criminal Justice System Indonesia. Terima kasih teman-teman, saya kira cukup itu diskusi hari ini. Kita lanjutkan di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.